Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tidur kembali menemani istirahat Anda dengan cerita-cerita horor dan menarik yang bisa mengantarkan tidur kalian lebih nyenyak, lebih dalam, dan pastinya membuat tidur kalian lebih sehat. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Menjelang Tidur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa terus mendengarkan cerita-cerita dari Menjelang Tidur. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun cerita dari Menjelang Tidur, karena Menjelang Tidur akan menceritakan hal-hal horor yang akan membuat kalian takut. Selamat mendengarkan. Malam ini Menjelang Tidur akan menceritakan Mbak Nur yang suka iseng di sumur kampus. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Menjelang Tidur, subscribe channel ini agar kami bisa terus bercerita menemani tidur Anda. Selamat mendengarkan. Ketika belum dibangun gedung baru, lokasi ini adalah base camp anak-anak yang bergiat di bidang teater kampus. Di dekat base camp itu ada sebuah sumur yang besar. Sumur itu adalah sumber air yang mengaliri seluruh kampus. Di dekat sumur itu pun terdapat sebuah kamar mandi, tapi hanya sebuah saja dan sering digunakan oleh anak-anak teater kampus itu. Daerah itu memang terlihat angker. Selain sering gelap ketika malam, di sana juga banyak pohon-pohon besar yang menjadi favorit para dedemit bergelantungan. Hantu yang paling sering muncul di tempat ini adalah seorang hantu perempuan. Orang-orang di kampus itu sering menyebutnya dengan nama Mbak Nur. Mbak Nur tidak hanya menampakkan diri di malam hari. Kadang-kadang ia juga muncul di siang hari, bahkan di pagi hari ketika kampus sedang ramai-ramainya. Biasanya Mbak Nur menampakkan diri di sekitar ruang kuliah dan kamar mandi, atau sekedar berjalan-jalan di depan ruang teater. Keisangan yang sering dilakukan oleh Mbak Nur adalah mematikan keran bak mandi ketika ada orang yang sedang mandi, atau mematikan keran ketika ada orang yang sedang berwudu. Jika ada mahasiswa yang belum pernah merasakan disenangi Mbak Nur, pasti akan kaget, karena pada saat keran mati itu, udara akan berubah menjadi mencekam dan menakutkan. Tetapi bagi yang telah terbiasa, apalagi anak-anak teater, keisangan Mbak Nur hanya dianggap sebagai mengajak bermain saja. Keisangan Mbak Nur yang paling menakutkan adalah ketika pada pagi buta dan pintu-pintu kampus belum dibuka. Konon ketika itu ada dua orang mahasiswa berpacaran di dekat sumur itu. Dua mahasiswa yang pacaran itu duduk-duduk di bangku tunggu yang ada di bawah sebuah pohon besar. Sebut saja namanya Anto dan Anti. Ketika mereka sedang asyik bercengkrama, tiba-tiba ada suara seorang perempuan yang memanggil nama mereka berdua. Anto, Anti. Karena mereka tengah tertawa cekikikan, suara panggilan itu pun tidak terdengar jelas oleh mereka. Anto, Anti. Suara itu kembali memanggil mereka. Anto berdiri mengamati sekeliling, tetapi tidak ada orang di sekitar situ. Kemudian Anto kembali duduk. Kamu mendengarkan suara itu, Anti? Tanya Anto. Iya, tapi tidak ada orang, kata Anti. Tubuhnya mulai merinding. Gak usah takut, ada aku di sini, kata Anto menenangkan Anti.
Tidak berselang lama, suara itu muncul lagi. Anto, Anti, tolong aku. Anto berjingkat. Di sebelahnya Anti merasakan jantungnya berdegup makin kencang. Tolonglah aku. Anto beranjak untuk mencari sumber suara, tetapi Anti melarangnya karena khawatir. Tidak apa-apa. Siapa tahu memang orang yang butuh pertolongan. Kamu tunggu di sini ya. Anto mulai melangkah meninggalkan Anti. Aku tidak mau di sini sendirian. Aku ikut. Anti pun menyusul Anto. Tolong. Suara itu pun kembali terdengar. Anto dan Anti berjalan mencari sumber suara. Rupanya suara itu berasal dari arah kamar mandi. Mereka pun mendekati kamar mandi. Karena tubuhnya semakin gemetar, Anti memegang semakin erat tangan Anto. Ketika sampai di depan pintu kamar mandi itu, Anto mendorong pintu kamar mandi. Terlihat di depan mereka seorang perempuan yang berjongkok membelakangi mereka. Suara rintihan terdengar sangat parau sekali. "Hei!" kata Anto mencoba memanggil. Perempuan itu tidak menoleh. Hanya terdengar suara rintihan yang menyayat. Anti semakin ketakutan. "Kamu kenapa?" tanya Anto. Tolong aku. Perempuan itu masih sambil merunduk dan belum mau melihat ke arah Anto dan Anti. "Tolong apa?" tanya Anto. Tolong wajahku ini. Perempuan itu masih terus merintih. Anto kembali bertanya, "Emang wajahmu kenapa?" Perempuan itu kemudian menoleh sedikit demi sedikit. Seketika Anto menjadi gemetaran dan ketakutan. Wajah perempuan itu begitu mengerikan, hancur tidak berbentuk. Nanah dan darah melumuri wajah dan matanya menjulur keluar. Terlihat belatung-belatung keluar dari mulut dan hidungnya. Anti pun makin histeris. Ia meronta-ronta sambil berteriak-teriak ketakutan. Di tengah rasa paniknya, Anto segera menyeret Anti pergi dari tempat itu. Tetapi tubuh Anti sudah tanpa daya. Anto segera membopong kekasihnya itu. Ia mencoba berlari sekuat mungkin. Karena kakinya kebenaran, Anto akhirnya terjatuh. Badannya menimpa tubuh Anti yang sudah tidak sadarkan diri. Anto kemudian berteriak-teriak minta tolong. Beruntung tukang sapu yang biasa bertugas mendengar teriakan Anto dan menolong sejoli itu. Selamatlah mereka. Setelah Anto tenang dan Anti siuman, kemudian si tukang sapu pun bercerita kalau dulu ada seorang perempuan bernama Nur yang meninggal menggenaskan di sumur itu. Konon penyebabnya adalah karena disantet. Perempuan yang dulunya adalah kembang desa itu disantet karena menolak cinta seorang pemuda. Wajahnya dihancurkan sebelum kemudian mati secara mengenaskan. Arwahnya pun penasaran dan sangat tidak suka dengan orang yang sedang jatuh cinta. Nah, itu dia cerita kita malam ini. Saya yakin kalian sudah tertidur tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa tertidur dengan mendengarkan cerita-cerita dari Menjelang Tidur. Karena memang channel ini bertujuan untuk membantu kalian bisa tidur lebih nyenyak. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, kemudian tulis kolom komentar agar kami bisa terus memberikan cerita-cerita yang lebih menarik dari sebelum-sebelumnya. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, terima kasih banyak telah mendukung channel Menjelang Tidur. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel Menjelang Tidur, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan satupun video terbaru dan cerita-cerita terbaru, cerita-cerita horor dari Menjelang Tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.